Halo semuanya, kenalin aku Maria Brilianti Winasiwi dari Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM digit terakhir 020. Senang banget bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bedah tuntas materi yang fundamental tapi sangat krusial dalam dunia pemrograman, yaitu variabel dan operasi. Kenapa dua konsep ini begitu penting? Karena mereka adalah fondasi utama di balik setiap program yang kita gunakan sehari-hari. Mulai dari aplikasi di HP sampai sistem canggih, semuanya dibangun di atas konsep ini. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas konsepnya, lalu langsung kita praktikkan dalam sebuah studi kasus sederhana menggunakan Stretch dan Python. Jadi, pastikan kamu nonton sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Apa itu variabel? Oke, kita mulai dari variabel. Gampangnya, variabel itu kayak wadah atau kotak di memori komputer yang kita beri label. Fungsinya untuk menyimpan data sementara. Bayangkan lemari dengan banyak laci. Setiap laci kita punya label, misalnya kaos, celana, atau baju hangat. Nah, label itu adalah nama variabel dan isinya adalah data. Dengan variabel, kita bisa menyimpan dan memanipulasi data dengan mudah. Di Python, ada beberapa aturan sederhana tapi penting untuk menamai variabel. Yang pertama, harus diawali dengan huruf atau underscore. Tidak diawali dengan angka dan bersifat case sensitif, yaitu nama dalam artian N tidak dalam kapital berbeda dengan nama dengan kapital. Penting juga untuk menghindari kata kunci Python seperti if atau for. Nah, setiap data yang disimpan di variabel itu punya jenisnya, yang kita sebut tipe data. Python itu sangat cerdas, dia bisa langsung mengenali jenis datanya secara otomatis. Tipe data yang paling umum adalah str atau string. Seperti pada contoh, pagar tipe data string atau str merupakan komen. Di bawahnya nama sama dengan tanda kutip Berlin. Di bawahnya lagi pesan sama dengan tanda kutip halo Kuma selamat datang. Setelah di print, maka di konsol akan muncul Berlin, di bawahnya halo selamat datang. Nah, untuk tipe data kedua yaitu integer, yaitu untuk bilangan bulat seperti 12, 10, 15, dan seterusnya. Tipe data ketiga yaitu float atau floating point untuk bilangan desimal seperti 1,2, 2,5, dan seterusnya. Selanjutnya ada boolean atau untuk nilai kebenaran, true or false. Selanjutnya di operasi. Setelah kita bisa menyimpan data, langkah selanjutnya adalah mengolahnya dengan operasi. Ada dua jenis operasi dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, operasi aritmatika. Seperti matematika dasar ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bahkan sisa bagi. Mari kita buktikan. Kalau kita kalikan 10 dengan 3 hasilnya 30, sedangkan 10 modulus 3 atau sisa bagi adalah 1. Selanjutnya, jenis kedua yaitu operasi perbandingan. Operasi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan hasilnya selalu berupa boolean atau true or false. Nah, contohnya seperti pada operasi aritmatika, kalau di operasi perbandingan, apa
Apakah 10 sama dengan 3? Jawabannya false. Operasi ini sangat krusial dalam membuat keputusan dalam program. What is casting? Nah, kadang kita butuh mengubah tipe data satu variabel ke tipe data lain. Proses ini disebut casting. Misalnya, kalau kita dapat input angka dari pengguna, datanya akan berupa string. Jadi, kita harus mengubahnya ke integer atau float agar kita bisa menghitung. Fungsi yang bisa kita gunakan adalah int, float, dan str atau string. Nah, terakhir ada komentar. Komentar itu adalah baris kode yang tidak akan dijalankan oleh program. Diawali dengan tanda pagar. Komentar sangat penting untuk memberikan penjelasan agar kode kita mudah dibaca oleh orang lain, bahkan diri kita sendiri. Contohnya ada di bawah, masih dengan contoh sebelumnya. Dalam tanda pagar, tipe data string, lalu di bawahnya nama dan print. Bisa dilihat di konsol tidak ada pagar seperti yang ada di inputan. Sebelum kita coding, kita harus merancang algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ibaratnya, kalau kita masak, resep masakan itu adalah algoritmanya. Nah, untuk merancang, kita bisa pakai flowchart untuk menggambarkan alur program dengan diagram. Ini penting untuk memastikan program kita terstruktur. Nah, sebagai studi kasus, kita akan buat study hours kalkulator dengan algoritma sederhana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita coba codingnya di Replit dan Stretch. Nah, teman-teman, kita akan memulai untuk mencoba pengaplikasian dari variabel dan operator di Scratch terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk pembuatan akunnya ada di tutorial, ada di video sebelumnya. Jadi jika belum melihat, teman-teman bisa untuk melihat terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke bagian awal Sketch ini, kita langsung membuat untuk pemrograman sederhana dari blocks di website Scratch. Nah, untuk project kali ini kita akan membuat yang sederhana dulu. Kita akan mengaplikasikan operasi penjumlahan melalui blok-blok sederhana. Nah, untuk beberapa tools yang ada di Scratch, aku juga sudah menjelaskan di video sebelumnya. Untuk bagian kiri adalah tools untuk sebagai inputan, lalu di bagian kanan itu adalah output, yaitu yang disebut workstage. Nah, pada awal kita membuat atau menjalankan program, kita perlu menambahkan di bagian events when space click or when green flag click agar bisa menjalankan program ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena kita akan menjumlahkan angka-angka, kita perlu menambahkan ask untuk menanyakan angka berapa. Untuk kali ini aku akan menggunakan operasi penjumlahan angka 1. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian kontrol di bagian variabel. Nah,
Ini perlu menambahkan variabel baru karena sebelumnya belum ada variabel di sini, agar memudahkan kita untuk mencari jawaban lewat dengan variabel yang ada di tools ini. Kita tulis saja angka underscore 1 atau angka 1 juga bisa. Lalu kita geserkan blok set ini ke stage-nya. Lalu langkah selanjutnya, agar kita bisa mengetik komentar yang ada di console atau workspace ini, kita perlu memasukkan answer yang ada dari tool sensing. Selanjutnya coba kita akan jalankan dulu. Nah, ini bekerja ya teman-teman, angka 1 hingga 12. Nah, karena program baru sedikit, kita perlu menambahkan lagi agar bisa menjadikan operasi penjumlahan. Seperti sebelumnya, kita tambahkan ask, lalu ini angka kedua untuk penjumlahannya, lalu tambahkan variabel kita perlu menambahkan angka underscore 2. Kita juga perlu menambahkan untuk hasilnya agar nanti kita bisa melihat hasilnya. Nah, bisa lihat juga teman-teman di sini ini merupakan hasil. Jadi ketika kita menginputkan variabel dari tools tersebut, kita ubah ke angka 2 agar hasilnya tidak sama dengan blok sebelumnya. Kita tambahkan answer. Nah, program ini belum selesai karena kita belum menambahkan untuk operasi penjumlahan. Kita perlu menambahkan dari tools looks ini untuk menambahkan komentar dari control. Maksudku adalah operator. Kita perlu menginputkan dan langkah selanjutnya kita masih ada di variabel untuk penjumlahannya. Kita mengganti ini ke bagian hasil karena kita akan membutuhkan hasil dari penjumlahan dari dua angka tersebut. Kita masuk ke operator. Jika teman-teman memilih pengurangan, teman-teman bisa memilih untuk tanda pengurangan yang ada di operator tersebut. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, untuk mengetahui hasil dari blok-blok yang ada di sini, kita ke bagian variabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada variabel yang berbentuk silinder. Kita hanya menambahkan ini ke dalam, kita masukkan ini ke dalam penjumlahannya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita hanya menarik untuk variabel ini, variabel yang kita namai tadi hasil. Kita coba jalankan. Angka 1 kita tambahkan 12, lalu 13. Nah, hasilnya 25. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan semisal menambahkan hasilnya adalah bla bla bla,
kita ke bagian operator lalu join. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan kalimatnya seperti hasilnya adalah, lalu kita pindah hasil ini ke dalam sini. Kita bisa jalankan lagi. Kita masukkan 12, 13, hasilnya adalah 26. Bisa dilihat teman-teman, hasilnya adalah akurat. Nah, ini merupakan program sederhana dalam bentuk blocks di website Scratch. Nah, selanjutnya aku akan memberikan lagi untuk pemrograman Python di website Rapid. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba di Rapid atau Python. Untuk cara loginnya juga sudah ada di tutorial video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sama akan menginputkan seperti Scratch yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, baris pertama dan kedua kita meminta input dari pengguna. Ingat, untuk fungsi input selalu menghasilkan teks. Nah, makanya kita harus melakukan casting menggunakan integer agar data bisa diolah sebagai angka. Kita masukkan number atau angka 2 saja biar sama seperti yang sebelumnya. Angka 2 sama dengan integer input. Lalu di sini juga sudah ada, jadi kita tinggal tap saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga masukkan hal yang sama. Ini angka 1, terbalik, ini angka 2. Kita masukkan sama integer input. Ini kita langsung tap saja supaya tidak terlalu lama. Lalu kita enter. Nah, untuk menjumlahkan dari kedua angka tersebut, kita perlu menambahkan untuk menampilkan hasilnya. Di sini kita bisa menggabungkan teks dengan variabel hasil, makanya kita perlu melakukan casting lagi menggunakan str. Seperti ini teman-teman. Hasil sama dengan kita masukkan seperti yang di sini. Angka 1. Oke. Selanjutnya untuk memperlihatkan hasil dari penjumlahan tersebut agar terlihat di konsol, kita perlu print hasil penjumlahan. Sudah sama dengan ini, kita langsung tap saja. Oke, sudah, kita coba jalankan. Nah, kita masukkan angka, coba kita masukkan 12, lalu di bawahnya kita masukkan angka 13.
Oh, karena tadi sistemnya lagi error, kita coba lihat teman-teman. 12 Sekarang mari kita mulai praktikkan untuk membuat demonstrasi pertama penjumlahan matematika dasar dengan menggunakan Replit. Konsepnya sama teman-teman seperti yang sudah kita buat di Scratch, tapi bedanya hanya kita pengaplikasiannya dengan langsung dengan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk langkah pertama perlu kita ketahui bahwa di sini kita perlu untuk menuliskan, karena kita meminta input dari pengguna. Kita tambahkan seperti yang tadi, angka underscore 1 kita tulis sama dengan int integer sebagai casting yang bisa untuk diolah datanya, dalam kurung input untuk menampilkan teks yang ada untuk di bagian konsol ini teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada bentuk kalimat selanjutnya, kita hanya perlu tab karena ini yang kita perlukan. Kita tab lalu, nah ini sama saja seperti yang di atas, jadi kita tab juga. Yang penting adalah kita tahu bahwa integer ini sebagai pengolah data dari kata menjadi angka. Nah, lalu kita mulai masuk ke pengoperasian penjumlahan dengan fungsi hasil sama dengan kita masukkan untuk angka 1 dan angka 2 untuk dijumlahkan, sehingga jawaban dari fungsi angka 1 ditambah jawaban dari angka 2 maka akan menghasilkan fungsi hasil ini. Kita tab. Nah, selanjutnya adalah untuk fungsi print adalah menampilkan hasil dari penjumlahannya tadi. Kita juga perlu menambahkan hashtag untuk komentar agar kita tahu ini adalah apa. Kita ketikkan input angka 1. Lalu kita ketikkan ini juga input angka 2. Di sini kita ketikkan adalah rumusnya. Setelah itu kita print hasil penjumlahan plus str Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat, kita masukkan 11 tambah 9, hasilnya benar adalah 100. Jadi untuk baris pertama dan kedua kita meminta input dari pengguna, bisa dilihat. Lalu fungsi input ini selalu menghasilkan teks. Oleh karena itu kita melakukan casting menggunakan integer agar data ini bisa diulas sebagai angka. Nah, baris kita ini kita melakukan operasi penjumlahan dan hasilnya disimpan di variabel hasil.
Nah, terakhir kita perlu menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita menggabungkan teks dengan variabel hasil. Oleh karena itu, kita melakukan casting lagi menggunakan str ini atau string. Nah, selanjutnya kita perlu mengubah algoritma dari study hour menjadi kode Python yang lebih rapi. Kita mulai menggunakan Scratch. Nah, pertama-tama kita membuat variabel untuk menyimpan data. Kita untuk awalan kita masukkan dulu sebagai awalan untuk membuka kode pemrogramannya. Selanjutnya kita cari dulu untuk ask-nya. Kita perlu menanyakan berapa jam kamu tidurnya. Oh, salah. Nah, sekarang kita akan membuat program yang sama di Scratch. Tapi untuk program kali ini kita membuat yang cukup rumit, yaitu study hour calculator. Mengapa kita menggunakan Scratch? Karena ini menunjukkan bahwa konsep algoritma itu universal dan bisa diterapkan di mana saja, bukan hanya di Python. Di Scratch ini kita tidak perlu memilih kode atau menulis kode, kita hanya menempatkan kelompok yang sudah ada atau sudah tersedia di tools di website tersebut. Nah, pertama kita sudah memasukkan ya guys untuk bagian awalan untuk menjalankan sebuah program tersebut, when space key price. Lalu kita masuk ke sensing untuk kita tanyakan berapa jam kamu tidurnya. Nice, di sini kita akan menanyakan berapa jam untuk tidurnya, berapa jam untuk belajar, lalu ada waktu senggang di hari weekend, terus berapa jam waktu senggang di hari weekdays. Jadi bisa kita menanyakan dulu berapa jam kamu tidurnya. Lalu klik tab di variabel, lalu buat variabel menjadi jam underscore tidur. Nah, kita sudah dapat, lalu kita tarik. Nah, ini merupakan cara visual untuk membuat kotak-kotak penyimpanan kita. Lalu di sini kita masukkan answer untuk jawaban di dalam word stage tersebut. Lalu selanjutnya kita masih sama menggunakan ask dan variables. Sekarang kita menanyakan berapa jam kamu belajar. Lalu kita masukkan kembali variabelnya 9 jam underscore kerja. Hasil dapat setnya kita masukkan ke sini. Jangan lupa juga untuk menambahkan answer di sini dan bisa menjawab. Untuk selanjutnya sama lagi ya, menggunakan sensing dan juga menggunakan variabel. Berapa waktu senang? Berapa jam waktu senang? Weekday.
Nah, selanjutnya kita menambahkan lagi, kita langsung menambahkan semuanya aja ya teman-teman. Jam santai mingguan ya, berarti weekday aja deh. Terus yang ini kita tulisnya jam santai weekend. Oke, sudah semua. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita setting, karena kita nanyakan weekday, kita tambahkan di setnya, kita pindah jadi jam santai weekday. Selanjutnya juga sama, menanyakan jam santainya apa jam. Lalu kita masukkan juga setnya yang sudah kita buat tadi, weekend. Ini jangan lupa untuk ditambahkan AC. Nah, lalu kita masuk ke operator base. Ini kita masukkan 24 karena satu hari kita 24 jam. Nah, lalu di bagian sini kita masukkan di lewat variabel tadi. Berarti kalau nanya jam tidur, kita nanyanya, kita masukkannya jam kerja, jam sampai weekend, lagi itu jam santai weekday. Nah, kita masukkan juga 24. Lalu ke bagian variabel kita tambahkan weekday, kita tambahkan jam tersedia tidur. Memang agak sulit ya teman-teman, jadi agak sabar. Ini sebenarnya itu jam weekendnya. Oh ya, karena kita mencarinya weekday, jadi kita menambahkannya kacang ini teman-teman. Itu jam kerja bukan jam weekday, karena kita menanyakan tersebut. Nah, ini kita tambahkan 3 juga saja. Kita hapus. Lalu kita tambahkan lagi
Jadi akhirnya seperti ini teman-teman. Kita coba jalankan dulu saja ya. Nah, berapa jam kamu tidur? 1, 2, 6. Aku lihat 7, lalu aku jam 5, 8. Oke. Jadi ini hanya untuk inputan, lalu untuk operasionalnya kita menggunakan blok C dari kategori logs. Untuk menentukan hasilnya, kita bisa gabungkan teks dengan variabel yang sudah kita hitung sehingga hasilnya bisa ditampilkan dengan jelas. Tambahkan C, lalu kita masuk ke operator untuk join agar kita bisa memasukkan kata lain. Kita masukkan lagi join. Kita di sini juga menggunakan delay supaya tidak bersinggungan dengan blok lain. Kamu punya karena sebelumnya kita perlu membuat rumus untuk hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi untuk rumusnya kita ke variabel, kita perlu membuat variabel dulu. Kita jadikan namanya total waktu tersedia. Nah, kita masukkan ke sini, kita ini, lalu kita buat kita operator sebagai pengali ya teman-teman. Karena pengisinya 5 itu 5 hari, jadi kita menambahkan karena weekday itu kan 5 hari, jadi kita perlu memasukkan yang jam santai weekday. Lalu dikali 5. Nah, lalu ditambah dengan 3 tadi, dengan 2 atau weekendnya. Nah, tambah weekendnya, kita tambahkan di sini. Ini kita tulis 2. Nah, seperti ini rumusnya kurang lebih teman-teman. Nah, baru kita gabungkan yang ini tadi. Ini kita ubah jadi waktu tersedia. Lalu di sini kita ubah ke
ini kita langsung saja, karena kita sama jadi percepat saja teman-teman. Ini untuk jam untuk belajar. Weekend. Ini diubah juga jadi kamu punya. Yang untuk belajar. Kita masukkan ini ke sama juga kita tersedia, rumusnya sama. Nah, ini merupakan hasil akhirnya. Kita coba jalankan untuk program pertama kita ini. Nah, tanya nih, berapa kamu tidaknya 4, masukkan 4, masukkan lagi 5, coba 7, 8. Nah, seperti ini namanya teman-teman. Ini kenapa tidak ada spasi? Karena kita belum menambahkan spasi yang ada di sini. Kamu punya, oh ya, ini kita lupa untuk memberikan spasinya. Nah, jadi ini teman-teman untuk hasil sketch dari study hour. Mungkin teman-teman bisa mengikuti sambil belajar di aplikasi Sketch yang sangat mudah digunakan di website juga. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pemrograman di Replit. Nah, selanjutnya kita mulai membuat fungsi untuk menggerakkan menjalankan programnya. Kita memakai jam regular teman-teman, karena kita akan menggunakan desimal. Nah, ini sudah ada, kita tinggal ini mantap, jadi dua sama, ini mantap, ini sama, ini kita base jam sampai 9 input. Kita nanti masukkan jam sekitar jam. Sudah? Kalau sudah, kita akan menambahkan study hour, kalkulator yang berfungsi untuk menghitung berapa banyak waktu yang tersisa untuk belajar di setiap minggu setelah dikurangi dari berbagai kegiatan harian. Nah, program ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu untuk meminta input dari pengguna. Nah, bagian ini setiap pertanyaan itu disimpan dalam variabel dengan nama yang mudah dimengerti seperti jam underscore tidur, jam kerja, jam sampai hari kerja, dan seterusnya. Nah, di sini aku menggunakan fungsi float untuk mengubah input yang berupa teks menjadi angka desimal, karena waktu bisa saja tidak selalu dalam bilangan bulat, misalnya 7,5 jam atau 4,5 jam dan lain-lain. Nah, bagian di Replit ternyata ada trouble, jadi tidak bisa di-running, selalu error loading. Jadi aku screenshot dan aku akan menjelaskan bagian per bagiannya. Nah, di sini aku membagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu inputan dari pengguna. Nah, bagian ini
bagian fungsi input ini untuk meminta data dari pengguna. Setiap pertanyaan disimpan dalam variabel dengan nama yang mudah dimengerti seperti jam duduk, jam kerja, jam mulai, dan seterusnya. Nah, aku menggunakan fungsi float untuk mengubah input yang berupa teks menjadi angka desimal, karena waktu bisa saja tidak selalu dalam bilangan bulat, misalnya 7,5 jam, 4,5 jam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah setelah mendapatkan semua data, program melakukan perhitungan. Nah, kode ini menghitung jam yang tersedia untuk belajar di hari kerja dan akhir pekan secara terpisah. Ada angka 3 yang dikurangi, yang diasumsikan sebagai waktu untuk kegiatan lain seperti makan, mandi, atau istirahat singkat. Nah, setelah itu program mengalihkan jam yang tersedia di hari kerja dengan 5 untuk 5 hari sebagai weekday, dan jam yang tersedia di akhir pekan dengan 2 untuk 2 hari, lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan total jam belajar dalam seminggu. Nah, terakhir program ini menggunakan fungsi print untuk menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Karena hasil perhitungan adalah angka, kami menggunakan terakhir adalah program menggunakan fungsi print untuk menghasilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Karena hasil perhitungan adalah angka, saya menggunakan str untuk mengubahnya kembali menjadi teks agar bisa digabungkan dengan kalimat yang dicetak. Hal ini memastikan outputnya mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Itu dia materi kita hari ini. Kita sudah bahas tuntas dari konsep variabel, tipe data, operasi, hingga cara merancang algoritma. Nah, kunci menguasainya adalah latihan dan pemahaman konsep. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.